Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya setuju dengan Anda. Kuliner itu bukan sekedar urusan perut, tapi seni menikmati hidup. Itu adalah reward paling pantas atas kerja keras Anda seharian. Memanjakan lidah sekaligus memperbaiki mood kita. Hei, tapi hati-hati, hati-hati. Ada jebakan di balik kenikmatan itu. Apa yang disukai oleh lidah seringkali dibenci oleh jantung. Apa yang membuat perasaan enak justru membuat pembuluh darah seperti teriak. Tubuh Anda mungkin diam saat makanan itu masuk. Tapi ingat, dia mencatatnya sebagai hutang. Sekali lagi, hutang. Lemak, gula, kolesterol, semuanya menumpuk tanpa terasa. Jangan sampai saat jatuh tempo, tubuh menagihnya dalam bentuk komplikasi yang mematikan. Jadi jangan sampai kenikmatan sesaat menjadi penyesalan seumur hidup. Mari kita cari keseimbangannya. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Kang Ronald. Terima kasih sahabat saya Boy Noya, dan yang disampaikan tadi oleh dia adalah sebagai pengingat keras loh ya buat kita semua, kalau makan enak boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai terjebak oleh kenikmatan sesaat ya gara-gara hanya memanjakan lidah, tapi masalahnya bisa panjang. Oke, Go Healthy kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Dan juga ada seorang narasumber yang akan cerita mengenai masalah kesehatannya. Dan dia datang ke Go Healthy karena ingin dapat solusinya. Oke, kita akan bahas nanti, tapi sekarang mari kita simak baik-baik info sehat berikut ini. Baik pemirsa, hati-hati dengan gula darah yang tinggi yang kita kenal dengan sebutan diabetes. Karena info yang akan dibahas adalah nih, hati-hati ya, diabetes bisa meningkatkan resiko tulang keropos. Ngeri banget ya. Coba Mbak Preti boleh dijelaskan? Oke, baik, siap Kang Ronald. Jadi sebelum ke diabetes, kita masuk dulu nih ke kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang dan berkaitan dengan diabetes, yaitu hobi konsumsi minuman manis. Ketika seseorang hobi konsumsi minuman manis, ginjalnya mengalami kesulitan untuk mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D ini memegang peranan penting dalam penyerapan kalsium di usus. Jadi, hobi minum minuman manis ini dapat mengganggu penyerapan kalsium di usus secara tidak langsung, padahal kalsium ini memegang peranan penting sebagai matriks komponen penyusun tulang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hobi minum minuman manis tentunya bisa meningkatkan kadar gula darah yang nantinya berujung ke diabetes. Diabetes sendiri dikaitkan dengan resiko osteoporosis yang lebih tinggi karena pada dasarnya tulang kita ini berdaur ulang setiap saat. Ada osteoblas yang tukang membangun komponen matriks tulang, lalu ada osteoklas yang tukang mengikis. Jadi nanti kalau tulang kita udah dikikis, si osteoblasnya akan ngebangun kembali. Nah, pada pasien diabetes terjadi ketidakseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas, di mana si osteoklas tukang pengikis ini menjadi lebih aktif. Tapi sayangnya osteoblas, si tukang pembangun, menjadi lebih tidak aktif. Jadi tulang ini lebih banyak yang terkikis dibandingkan dibangun baru. Oleh sebab itu, pada pasien diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkendali atau belum sampai ke diabetes tapi hobi minum minuman manis, maka resiko osteoporosis di depan mata. Apa sih yang terjadi kalau tulang kita keropos? Cederanya ringan, misalkan contoh kebentur, lagi naik mobil terus ada jalanannya tidak rata, akhirnya terbentur sedikit aja, bisa mengakibatkan patah tulang yang serius.
Oleh sebab itu, untuk yang muda-muda, stop kebiasaan minum minuman manis. Lalu yang kedua, untuk Anda pasien diabetes, penting untuk mengendalikan kadar gula darah dengan lebih baik. Oke, nah sekarang saya akan berbincang dengan narasumber kami kali ini namanya Pak Jo. Pak Jo apa kabar? Baik, Mas 62 Ronald tahun ya. gagah banget nih. Iya. Wah, apakah karena seorang pengacara harus tampil perlente terus nih Pak? Ya kira-kira begitulah Mas Ronald ya. Sudah berapa lama di bidang hukum Pak? Saya mau 10 tahun. Sudah 10 tahun. Jadi pengacara stresnya tinggi nggak sih Pak? Ya untuk hadapi banyak kasus kan kadang-kadang tingkat stresnya cukup tinggi Mas Ronald. Jadi sampai malam begadang Kadang-kadang gitu sampai kali malam, ya? bisa juga kadang-kadang kita dampingi klien di Polda Metro Jaya itu kan kadang-kadang cukup panjang. Cukup panjang ya. Apakah itu salah satu penyebabnya kenapa ada masalah kesehatan karena stresnya tinggi, tidur kurang, makan nggak dijaga gitu ya Pak ya? Betul. Bapak boleh sapa nih Pak keluarga yang ada di rumah atau mungkin di kampung halaman. Bapak berasal dari mana Pak? Timurnya Pak? Saya Kupang. Nah, yang di Kupang boleh disapa atau mungkin mau menyapa rekan-rekan seprofesi, silahkan Pak. Buat keluarga saya ya Stephen, Bram, dan juga Boy. Mudah-mudahan semuanya jaga kesehatan yang baik ya. Kawan-kawan di pengacara juga untuk teman-teman Pak Darman, Pak Stephen, dan juga Pak Michael Stephen. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, baik. Datang ke Go Healthy di tengah segala kesibukannya tentu memang karena ada keluhan kesehatan, betul ya Pak ya? Apa sih Pak? Ada masalah kesehatan apa Pak Jo itu sebetulnya? Saya yang paling tinggi adalah tensi darah. Tensinya Waduh, cukup tinggi ya. stres kali ya. Stres, ya. Orang mah punya masalah gitu, dia mah menyerap masalah orang. Tensinya pernah sampai berapa tinggi memang Pak Ju? Sampai 200 Astaga. 100. Sebenarnya dari dulu juga udah tinggi karena mungkin kebiasaan pola makannya yang selalu. Boleh tahu nggak dari dulunya ini pertama kali ketahuan tensi tinggi dari umur berapa Pak? Saya 55. 55. Ya. Waktu itu pertama kali ketahuan tensinya di angka berapa? 190/80. Langsung tinggi ya. Oh, tinggi-tinggi Itu ya, Bapak ya? tahu tensi tinggi pada saat pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, atau ada keluhan yang dirasakan? Nah, Tadinya berkala. sebelum umur 55 tensinya berapa Pak? Saya sih kelihatannya selalu tinggi. Tinggi karena Dari pola sejak makan masih tadi itu ya. muda? Pola makan tadi itu yang selalu mungkin kurang jaga ya pola makannya. Dengan selalu makan daging ya. Dengan tensi tinggi itu Bapak sempat disarankan minum obat dan Bapak konsumsi obat tersebut? Obat ya, dikasih obat ya. Oke. Kalau pas tensi lagi tinggi, ngeganggu di ruang sidang nggak? Ngeganggu pekerjaan Bapak nggak sih? Kadang-kadang mengganggu Mas Ronald. Seperti apa mengganggunya? Mengganggunya ya pusing dan kejang-kejang. Gimana mau fokus sampai kejang Pak? Ya kadang-kadang Maksudnya Bapak bahkan kejang? Oh, kaku. lehernya kaku. Kaku Oke. leher. Tegang ya Pak ya? Oke. Dan harus dipaksain ya Pak ya? Harus Apalagi dipaksain kita mendampingi kadang-kadang. klien ya Pak ya? betul harus sampai dengan larut malam. Hadapi laporan polisi segala macam. kan Enak kita. nggak kondisi tubuh begitu sambil kerja? Kadang-kadang ya nggak nyaman Mas Ronald ya. Akhirnya marah-marah? Betul. Tensi tinggi, emosi tinggi biasanya gitu. Betul. Memang berkaitan Pak. Tapi berarti Bapak selama ini dengan kondisi tensi tinggi itu badan ngerasain gejala ya Pak ya? Badan ya untuk sementara kadang-kadang ada gejala yang nggak nyaman. Nggak nyaman? Ya. Saat ini yang Bapak keluhkan apa? Yang terasa di badan Pak? Pusing-pusing. Mas. Pusing. Ya. Lalu apa lagi? Kejang-kejang di belakang otot. Kaku ya? Kaku ya Pak ya? Ya. Terus di tangan, di jari? Tangan biasa Kram? ya Kesemutan? kesemutan. Kebas juga gitu ada? Kebas ya kadang-kadang bangun tidur ya nggak bisa. Ya. Nggak bisa langsung Iya. beraktivitas ya Pak ya? Nah, ini kita juga tadi sebelum pengambilan gambar ya, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pada Pak Jo. Kita lihat tensinya masih belum terkendali di angka 145/80. Kemudian kita juga periksa kadar gula darah. Ini angkanya di gula darah sewaktu masih normal, angkanya di 160. Ini juga perlu diperhatikan ya, kondisi ini sudah hati-hati kalau tidak segera dikendalikan dia akan terus meningkat dan bisa terjadi diabetes. Kemudian kita lihat juga ini asam uratnya. Untuk pria itu normal di angka 7. Ini Pak Jo sudah mulai merangkak naik nih, angkanya di 7,2. Ya sekali lagi ini juga hal yang akan berpengaruh pada kekentalan darah kita. Kemudian nanti kita juga harus melakukan evaluasi lebih lanjut sehingga kita bisa tahu solusi apa yang terbaik ya supaya sistem di dalam tubuh kita bisa berfungsi dengan baik dan tujuannya sebenarnya adalah agar kita terhindar dari penyakit dan juga tercegah untuk terjadinya komplikasi. Yang paling Bapak khawatirkan apa sih Pak dengan angka tadi yang tinggi? Ya takut aja untuk sampai penyakit yang nanti misalnya stroke atau Betul. Oke. Bisa ke stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Nggak ada yang enak Pak. Nah makanya Bapak datang ke sini pasti butuh solusi dong.
Nggak pengen Pak tinggi terus kan Pak? Betul. Nggak pengen ya Pak ya? Betul, Mas Ron. Ya, ini buat Anda pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama dengan Pak Jo, ini adalah solusi untuk mengendalikan faktor resiko kolesterol, tensi, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Yuk kita bahas, Mbak Preti. Oke, kita berangkat pertama kali dari pola hidupnya dulu ya Pak ya. Kan dari makan, tadi Bapak memang mengakui pola makannya kurang diatur. Sepulang dari sini nanti makannya hindari 5G Pak. Gula, garam, goreng, gaji gratisan. Nah, tapi itu enak-enak semua ya Pak ya, biasanya ya Pak ya. Kalau mau dikonsumsi pun secukupnya. Olahraga secara rutin, Bapak sudah jalanin ya Pak ya. Kalau kelola stres, saya yakin ini pasti jadi tantangan buat Bapak. Yang terakhir Pak, saya mau tanya, tidurnya gimana Pak? Bagus gak Pak Tidur selama ini? untuk saat ini nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman Saya tidur itu aja. biasanya di atas jam 10 tidur. Bangunnya jam 5. Jam 5, berarti dapat 7 jam. Ya. Tertidur lelap ya Pak ya? Tertidur lelap ya. Itu dipertahankan Pak. Bapak minum obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Segera ambil tindakan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Laser sendiri adalah alat kesehatan yang bermanfaat untuk bantu Bapak untuk mendapatkan tensi yang lebih terkendali, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang lebih stabil. Teknologi laser merupakan alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, bisa Bapak saksikan pada ilustrasi tersebut. Itu ada satu paket ya, satu kesatuan, Bapak perhatikan ada yang di pergelangan tangan dengan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Keduanya ini dapat membantu Bapak, Pak. Yang pertama kita jelasin masalah tensi dulu. Pas waktu pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, sinar lasernya akan mencapai dinding pembuluh darah nadi dan mengoptimalkan produksi dari nitric oxide. Apa sih yang terjadi? Tuh Pak, Bapak bisa lihat kalau ada nitric oxide, pembuluh darahnya lebih terbuka. Kalau pembuluh darah lebih terbuka, maka tensi menjadi lebih terkendali Pak. Alhasil karena tensinya terkendali, resiko komplikasi bisa kita hindari. Nah yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, itu bertujuan untuk melancarkan aliran darah di kepala Pak. Untuk bantu Bapak biar gak pusing-pusing Pak. Tadi Bapak ceritakan sering pusing, sakit kepala, sampai lehernya tegang, kaku gitu ya Pak ya. Nah, ketika dipakai secara rutin bisa membantu mengurangi keluhan yang Bapak rasakan. Lalu yang kedua mencegah terjadi serangan stroke. Pastinya itu salah satu komplikasi yang Bapak khawatirkan. Lalu mencegah kepikunan dan juga bisa membantu mengatasi berbagai gejala apabila pemirsa sering merasakan vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Nah, jadi sudah saatnya nih Pak Jo dan pemirsa di rumah ya pakai teknologi laser sekarang juga sebagai upaya dari luar dan dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan melalui suplementasi antioksidan yang tepat sekarang juga. Ya, dan perlu juga diperhatikan pemirsa, tadi Mbak Preti menjelaskan mengenai kualitas daripada dinding pembuluh darah. Kita juga perlu perhatikan bagaimana kualitas darah kita. Jadi orang-orang dengan kadar gula yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi ini menyebabkan darah menjadi lebih kental dan kemudian berisiko untuk terjadi penggumpalan yang kita sebut, kita kenal dengan istilah trombus. Nah, kalau terjadi pengentalan, terjadi penggumpalan tersebut, maka ini akan berbahaya untuk tubuh kita. Kalau dia menyumbat di otak, dia akan terjadi stroke. Kalau dia menyumbat di jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau kemudian dia mengganggu sirkulasi darah ginjal, maka terjadilah gagal ginjal. Nah, teknologi laser yang digunakan secara rutin di pergelangan tangan kiri tadi, ini juga akan menguraikan atau membantu untuk darah-darah yang kental tadi agar dia tidak mengental dan kemudian mencegah jangan sampai kemudian terjadi gangguan pada sirkulasi darah kita. Jadi digunakan secara rutin, pengentalan ini akan diuraikan dan ini tujuannya adalah, ujungnya adalah supaya kualitas darah kita tetap lebih baik. Dengan begitu maka sel-sel di seluruh sistem di tubuh kita bisa mendapatkan oksigen, nutrisi yang baik dan bisa melakukan metabolisme dengan baik dan berujung dengan kesehatan pada tubuh kita. Jadi mulai dari sekarang, ayo Anda harus take action, jangan tunda-tunda lagi. Nah pemirsa, take action jangan ditunda-tunda lagi Pak. Karena kita nggak pernah tahu komplikasi kapan akan menyerang kita. Yuk gunakan AccuLaser seperti yang saya gunakan nih ya. Ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Turunkan ya. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser hanya bisa dilakukan di GoGo Mall di nomor yang ada di layar TV. Atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat, layanan ini hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Karena GoGo Mall tidak
membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi Anda waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Pemirsa, yuk hidup sehat, segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan berbicara mengenai kesehatan di Go Healthy. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang di antara Anda suka merasakan leher yang kaku? Nah, ini ada solusi sehat dari Mas Boy yang akan mengajarkan sebuah gerakan di mana kita bisa mengatasi leher yang kaku. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Gerakannya seperti apa sih Mas Boy? Ya, baik Kang Ronald. Jadi pemirsa, saya akan memberikan solusi sehat khususnya untuk Anda yang punya masalah kekakuan pada area leher. Ya, gerakannya namanya upper trapezius stretch dengan bantuan tangan. Saya mau jelaskan dulu apa itu upper trapezius. Itu adalah otot ya yang menyangga kepala kita ya, dia terbentang dari area leher kemudian sampai ke area bahu. Ya, jadi mudahnya itu adalah area pundak. Jadi itu adalah anatomi daripada upper trapezius. Tujuan daripada upper trapezius stretch ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah kekakuan, masalah-masalah nyeri pada area di sekitar pundak tersebut. Nah, pertama Anda boleh dalam posisi duduk maupun posisi berdiri. Kemudian rilekskan bahu. Arahkan kepala Anda ke arah bahu sisi sebelah kanan. Kemudian angkat tangan kanan, ya. Kemudian tarik secara perlahan ke sisi kanan. Anda tetap bernafas secara normal. Tahan selama 10 sampai 20 detik. Kemudian kembali ke posisi tengah, netral lagi. Kemudian ganti ke sisi yang sebelah kiri. Arahkan kepala Anda ke sebelah kiri. Kemudian angkat tangan dan tarik kepala ke sisi sebelah kiri. Tahan 10 sampai 20 detik. Nafas secara normal. Setelah itu kembali ke posisi netral. Lakukan sebanyak 3 sampai 5 kali gerakan. Jadi solusi ini hanya solusi sesaat untuk mengatasi kekakuan yang dirasakan di area leher. Tapi Anda harus periksa apakah ada masalah dengan tensi, apakah ada masalah dengan asam urat, adakah masalah dengan kolesterol yang juga bisa menyebabkan kekakuan pada area leher Anda. Boleh dicoba ya, termasuk Pak Jo juga yang sering lehernya kaku, boleh dicoba ya Pak ya? Siap, Mas Ronald. Ya, kira-kira kebiasaan apa sih Pak yang membuat Bapak angkanya pada tinggi semua? Yang tadi pola makan tadi, Mas Ronald. Emang makan seperti apa sih? Kalau kita orang timur ya, kalau pulang ke kampung itu kadang-kadang jaga pola makan itu nggak teratur ya. Dilepas. Mungkin ya. Nanti setelah kembali ke Jakarta, baru kita mulai atur lagi pola makannya. Ya namanya pulang ke kampung kan kadang-kadang tiap hari kan pesta. Makannya daging aja terus itu. Mengerti. Tapi saya mau tanya nih Pak, olahraganya gimana pengacara nih, sempat nggak nih? Saya sempat selalu olahraga. Wow, bagus. Ada yang rutin Pak? Ada jogging sama biasa beban. Angkat beban setiap hari? Nah, Good, bagus sebetulnya. Ya. Pak, berarti jalan kaki udah rutin, latihan beban dilakukan. Stretchingnya Pak, stretchingnya. Ada 3 harusnya? Iya, stretching juga ya. Stretching ini penting Pak, kalau nggak iya. nanti leher Bapak makin kaku, makin tegang. Tadi udah dibagikan, dipraktekin Pak. Dari skala 1 sampai 10, hidup Bapak sebagai pengacara stresnya di angka berapa? Ya mungkin angka 8-9. Wow. Bagaimana cara Bapak mengolah stres Pak? Ya di bawah jalan aja pergi nanti kemana mungkin nanti liburan atau apa. Oke. Berhasil selama ini berhasil? Ya lumayan lah, Mas Ronald. Oke. Bapak ini tipenya yang marah-marah atau gimana nih Pak? Kalau lagi stres banget? Kadang-kadang marah tapi kadang-kadang bisa ditahan lah emosinya. Atau larinya ke makan jangan-jangan? Bisa jadi itu Mas Ronald karena ya tadi kadang-kadang kalau kita ke bawah stres ya larinya ke makanan. Stress eating namanya. Stress eating. Betul. 62 tahun kalau kita lihat masih gagah, masih ganteng. Seperti apa seorang pengacara kan memang harus terlihat keren gitu kan di ruang sidang gitu kan. Cuman sayang
rapot Bapak nggak bagus Betul, nih Pak. Nah itu PR-nya nih ya. Jangan sampai nih usia berapapun jangan sampai kita kena komplikasi. Cuman syaratnya tadi ya Mas Boy, dijaga faktor resikonya. Terkait teknologi laser, apa yang mau ditanyakan lagi sama Bapak mungkin kepada para praktisi? Ya mungkin ya tentang tensi darah kita yang mungkin tinggi, bagaimana caranya untuk menurunkan itu, Mas. Oh, kita bahas lagi ya. Fokus ke tensi sekarang karena tensi pernah mencapai 200, sangat-sangat tinggi. Oke, bagaimana caranya teknologi laser bisa mengendalikan tekanan darah? Silakan. Iya Pak, jadi gampangnya begini Pak, siram tanaman, pakai air di dalam selang. Nah selangnya kalau saya tutup setengah, airnya makin kenceng nggak Pak? Betul. Makin kenceng ya Pak ya, tekanannya makin tinggi ya Pak ya. Nah itu juga yang terjadi di dalam pembuluh darah Bapak. Kalau pembuluh darah ini kan bentuknya seperti pipa Pak. Kalau pipanya nyempit, tekanannya tinggi Pak di dalam. Nah penggunaan teknologi laser itu bertujuan agar pembuluh darah Bapak lebih terbuka. Nah kalau pembuluh darah lebih terbuka, tekanannya lebih turun. Sama nih kayak selang air tadi. Kalau misalkan saya tutup, pasti lebih kenceng. Kalau saya buka, dia lebih pelan. Yang kita mau adalah aliran darah ini berjalan dengan optimal. Tapi gak kekencengan. Nah itu mengapa Bapak perlu pakai teknologi laser. Dan ada satu kesatuan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Tujuannya adalah melancarkan aliran darah di area kepala. Sama, pakainya sehari 2 kali. Nanti tidurnya lebih rileks, lebih nyenyak, lebih dalam. Bantu Bapak mendapatkan fase relaksasi sebelum tidur. Jadi gak OVT sendirian Pak, gak bawa stresnya ke tidur. Karena tidur yang nyenyak ini penting. Pentingnya untuk apa sih? Kalau tidurnya nyenyak dan dalam, tensinya jadi lebih stabil Pak. Manfaat lainnya biar menjaga fokus, konsentrasi Bapak biar tetap bagus, mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah kepikunan, khususnya untuk Bapak tadi yang leher kaku-kaku, tegang-tegang itu juga bisa dihilangkan, bisa dibantu Pak dengan penggunaan intranasal secara rutin. Tapi ingat, tadi kan udah kasih contoh nih Pak, selang air sama tanaman. Betul. Nah, kalau kita mau tanam sebuah tanaman nih, sebuah pohon itu kan harus dikasih air. Dikasih apa lagi Pak, biar dia subur? Pupuk. Pupuk, betul. Tubuh kita juga sama. Kita membutuhkan aliran darah yang lancar. Bisa didapatkan dengan penggunaan teknologi laser. Dan sebagai pengganti pupuk untuk tubuh kita perlu antioksidan. Karena tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat ini nggak melulu masalah makanan Pak. Radikal bebas, contohnya tadi Mas Boy sudah sampaikan tuh, asap rokok, polusi udara, ada juga radiasi sinar UV. Makanan yang tidak diolah dengan baik, mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Balik lagi nih Pak, tadi selang yang harusnya besar jadi kecil, tensinya semakin tinggi, aliran darah jadi gak lancar. Makanya radikal bebas ini harus bisa ditangkal Pak. Tangkalnya pakai antioksidan. Itu mengapa saya sarankan untuk Bapak dan juga pemirsa yang punya keluhan kurang lebih sama nih seperti Pak Jo, ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau mungkin Anda sudah punya gula darah tinggi, atau nggak punya semuanya. Tapi namanya radikal bebas kan selalu ada di mana-mana. Kita selalu terpapar. Ayo cukupi kebutuhan antioksidan dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan dan pakai lasernya sehari 2 kali secara rutin agar kesehatan tubuh kita terjaga secara paripurna. Saya tambahin sedikit boleh ya. Jadi kalau tadi bicara bahwa Pak Yohanes itu kan lebih banyak stresnya. Ini ada yang kita sebut dengan sinar kuning pemirsa. Ya, jadi di teknologi laser ini Pak Jo ada yang laser merah, sinar biru dan sinar kuning. Sinar kuning ini disebut sebagai happy light. Ya, ini kalau Bapak gunakan secara rutin, nah nanti tingkat stres Bapak akan lebih turun ya, kemudian Bapak akan menjadi lebih happy ya, asal Bapak gunakan secara rutin. Gimana Pak? Penjelasannya bisa dipahami? Dipahami sama sekali Mas Ronald. Oke. Lalu apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini? Ya mudah-mudahan dengan bicara kali ini kita bisa dapat menjaga kondisi kita yang lebih baik lagi Mas Ronald. Ya. Cara udah dikasih tahu, tinggal dijalankan aja. Tinggal dijalankan. Apakah Bapak siap hidup sehat? Siap hidup sehat Mas Ronald. Apakah Bapak siap untuk mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap untuk menggunakan. Siap mengonsumsi suplemen yang lengkap antioksidan Pak? Siap. Semangat Pak Jo. Harus paripurna usahanya ya. Pak Yohanes, sehat selalu ya. Dan terima kasih buat Mas Boy dan juga Mbak Preti buat segala penjelasannya. Ya baik pemirsa, sekali lagi jaga kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser seperti yang saya gunakan. Dan lengkapi dengan mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Nah, keduanya ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Karena keduanya akan menjadi sebuah kombinasi yang sinergis. Ya.
di mana laser plus kandungan 10 antioksidan, multivitamin, multimineral ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah juga mengatasi kolesterol, hipertensi dan juga gula darah dan asam urat yang tinggi. Karena kalau semuanya terkendali, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa silahkan dapatkan informasi mengenai IQ Laser dan suplemen Evolve AS10 di GoGo Mall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan sudah tersertifikasi ISO 9001 dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia. Nah pemirsa, pemesanan IQ Laser dan juga suplemen Evolve AS10 hanya bisa dilakukan di GoGo Mall yang nomornya ada di layar TV atau boleh kunjungi cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti customer relation akan memberikan pendampingan kepada Anda selama 30 hari ya. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat layanan ini hanya ada di GoGo Mall ya, tidak ada di tempat lain karena GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Tidak ada ya, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Pemirsa, untuk kesehatan kita segera gunakan IQ Laser dan konsumsi suplemen Evolve AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa kami pamit, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Semuanya salam sehat, semangat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Go Healthy mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.